Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sesi presentasi dan tanya jawab tentang implementasi teknologi kedokteran pada masa COVID-19 di FKKMK UGM yang akan dikemas dalam sebuah topik, yakni FKKMK UGM and Innovation, Days of Future and Past. Akan hadir 5 orang pembicara yang akan menyampaikan paparannya pada sesi ini, dan kami ingin mengundang moderator untuk sesi ini untuk memandu jalannya sesi presentasi dan tanya jawab. Disilakan kepada yang terhormat Dr. Nur Arfian, PhD. Terima kasih Mbak Glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Prof. Ali Gufron, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Prof. Ova, Dr. Yodi, Dekan dan Dekanat FKKMK UGM, dan selamat datang para narasumber. Terima kasih kepada para narasumber yang kami hormati sudah share kepada kita semua, dan juga tentu saja Bapak Ibu para peserta Health Research and Innovation Expo FKKMK 2020. Mengantarkan cerita dan acara ini, kita berawal dari suatu cerita sebenarnya, karena saya suka cerita film ya, semuanya mesti suka film. Jadi COVID itu mungkin seperti Thanos yang dia datang dan selalu bilang I am inevitable. Maka yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan menjadi Avenger untuk mengalahkan Thanos. Dan apa yang dilakukan oleh Avenger, maka dia akan mengumpulkan kekuatan-kekuatan Infinity Stones untuk bisa membalikkan keadaan, dan itu yang akan kita lakukan. Dan sudah dari awal tadi Dr. Yodi dan kita semua setuju, Prof. Gufron, satu kata, yaitu inovasi. Sehingga di sini kita ingin merangkaikan cerita dalam acara hari ini. Dan satu hal yang dilakukan oleh para Avenger, silahkan balik ke filmnya, dia akan masuk ke dalam lorong waktu, dan itu yang kita lakukan sekarang. Kita nggak tahu akan berakhir kapan, tapi satu hal yang pasti, kita yakin bahwa itu berhasil. Dan untuk berhasil butuhnya macam-macam. Satu adalah GPS, iya kan? Tanpa GPS-nya Tony Stark nggak akan bisa berhasil. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Menristek dan juga Konsorsium Riset Inovasi tadi disampaikan oleh Prof. Gufron. Sedangkan kita yang akan kita lakukan adalah mengumpulkan perca-perca atau berkas-berkas yang masih berserakan, mungkin inovasi, sehingga akan muncul eksplorasi dan akhirnya ke eksekusi. Dan telah hadir 5 narasumber pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk topik implementasi teknologi kedokteran dan kesehatan pada masa COVID-19, Days and Future Past. Ya, kenapa pas? Karena exposure, kita ingin mengekspos apa yang sudah didapatkan, dan untuk kedepannya bisa explore dan eksekusi. Oke, untuk kesempatan pertama dari diagnosis ya, ini kita sudah mengundang Prof. Triwibowo, PhD, spesialis mikrobiologi klinik, konsultan yang akan membawakan pengembangan dan inovasi rapid test. Berikut kami tayangkan CV dari Prof. Triwibowo. Monggo kepada Prof. Tri. Beliau ini lulusan Kobe, jadi dari senpai saya. Oke, ya. Dari Kyoju senpai. Monggo Prof, matur suwun sangat. 10 sampai 15 menit. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah presentasi paling menegangkan pada yang saya ikuti, karena tadi instruksinya sangat ini ya, sangat detail, termasuk didahului dengan apa, Darth Vader, bukan Darth Vader Pak ya, Thanos, baik. Ya. Saya lebih suka Darth Vader dan Skywalker Pak, ya. Karena lebih jadul daripada Thanos. Ya. Baik, generasi agak berbeda Pak. Yang terhormat Prof. Gufron Nyun Sewu, Prof. Ova, Dekan FKKMK, Dr. Yodi, dan para yang hadirin yang lainnya. Saya akan mewakili tim kami. Sebenarnya ketuanya adalah Prof. Rika, tapi karena Prof. Rika tidak bisa hadir, sehingga saya menggantikan beliau. Mudah-mudahan bisa
memberikan hal yang semestinya diharapkan oleh panitia. Tayangan pun mboten nggih. Oh, sampun nggih. Tapi belum. Nggih. Terus jadi di awal-awal pandemi sekitar Maret dulu kami berinisiasi untuk mengembangkan tentang alat diagnostik ya. Dalam hal ini adalah rapid test. Rapid test yang dikembangkan adalah rapid test yang berbasis deteksi antibodi. Selanjutnya, monggo. Ini pakai ini ya? Nggih, burem nggih, enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kita sudah paham betul bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit baru yang penuh dengan rahasia dan kejutan. Sebenarnya bukan apa-apa, tapi karena memang penyakit ini memang baru. Berbeda sekali dengan yang kita dapatkan, misalnya kalau tuberkulosis itu sudah ratusan tahun juga masih ada banyak hal-hal yang baru. Leprosi lebih tua lagi juga masih ada kejutan-kejutan. Jadi kalau sekarang ini kita kenalan dengan penyakit baru itu ya mestinya seperti itu. Gejala, diagnosis, terapi, pencegahan dan seterusnya penuh dengan hal-hal yang belum kita ketahui. Kemudian yang berikutnya adalah selama ini kita melihat bahwa deteksinya itu masih menggunakan swab RT-PCR sebagai reference standard. Karena disebut gold standard pun sebenarnya nggak gold sekali, karena kita melihat bahwa pada beberapa kelemahan juga ditemukan pada swab dan RT-PCR ini. Nah, ini butuh waktu, butuh investasi dan juga butuh tenaga kerja yang perlu didikan yang lama, sehingga kita perlu ada alternatif alat diagnostik yang lain yang didapatkan dengan mudah, dilakukan dengan mudah, murah, dan juga dilakukan dengan fasilitas yang tidak perlu yang sophisticated. Tujuan awalnya seperti itu, sehingga dengan demikian maka kita juga melihat bahwa masalahnya itu ini kita melihat bahwa memiliki dampak sosial yang signifikan ya diagnosis COVID ini. Jadi sekali kita mengatakan positif itu maka turbulensi di rumah tangga, bahkan di RT, RW, sampai kecamatan, sampai kota, bahkan sampai nasional itu sangat kerasa. Begitu ada orang positif itu langsung semuanya menggunjingkan dan ketakutan ya. Sehingga dengan harapan masyarakat kita akan mendapatkan satu alat diagnostik yang lumayan cepat dan bisa dipakai untuk kemudian bisa dipakai untuk tadi menjawab masalah-masalah tersebut. Kemudian kita juga tahu bahwa ada dampak ekonomi dan sosial yang cukup tinggi, sehingga kalau bisa ya dari sisi aspek kesehatan dulu yang merupakan leading sektor dari COVID-19 ini bisa diatasi dulu lah, paling tidak kami bisa berkontribusi pada soal diagnosis. Lanjut, baik. Nah, sehingga waktu itu ada satu inisiasi yang dilakukan oleh Kemenristek melalui BPPT membentuk Task Force Riset dan Inovasi Teknologi. Nah, ini melibatkan banyak pusat penelitian dan pengembangan di pemerintah, perguruan tinggi, ada juga komunitas tertentu ya, lembaga nirlaba, kemudian ada industri, ada startup, dan juga ada rumah sakit. Nah, kemudian dibentuk tim ini, kemudian ditemukanlah satu prioritas, ada 6 prioritas. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Prof. Gufron tadi. Nah, kami yang Prof. Rika dan teman-teman termasuk saya ini masuk di task force yang nomor 2. Jadi rapid test diagnosis yang non PCR. Sementara yang lain, tim yang lain yang dari banyak tempat tadi berkonsentrasi pada 5 bidang yang lainnya. Nah, kemudian waktu itu dipilihlah satu ide untuk membuat alat diagnosis berdasarkan deteksi antibodi ya. Sehingga kita berharap bahwa itu bisa dilakukan dengan cepat, lebih simpel, bisa dilakukan di lapangan bahkan oleh orang-orang yang tidak perlu untuk training yang spesifik. Kemudian juga bisa diharapkan kalau ada diagnosis cepat maka kita bisa memberikan advokasi pada pemangku kepentingan yang ada di lapangan sehingga bisa
menentukan hal-hal yang harus dilakukan, dan juga kemungkinan besar, meskipun ini mungkin agak dipertaruhkan, adalah kita bisa menentukan secara prevalensi. Lanjut, ini adalah timnya, ya kira-kira ada Pak Sony sebagai Ketua TPRIC, kemudian ada Pak Irfan, ada Prof. Rika, saya, kemudian dari Erlangga ada Prof. Fedix dan Prof. Cita, dan dari Laboratorium Robotika ada Prof. Mulyanto. Ini adalah kira-kira barangnya yang sudah diproduksi dan sudah diuji akurasinya di beberapa tempat. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya bukan rapid testnya itu sendiri, saya kira karena nanti akan terlalu teknis. Justru yang pengen saya share di antara Bapak Ibu sekalian adalah tentang hal-hal yang sudah kami lakukan dan kami jalani ya. Hal yang agak kemudian membuat stres selama ini adalah tentang masalah regulasi dan administrasi. Memang betul, ini harus cepat, tapi pada kenyataannya ada banyak soal perizinan, masalah importasi, masalah pertanggungjawaban keuangan, masalah pengadaan barang dan jasa itu meskipun tadi sudah disampaikan bahwa ada relaksasi kebijakan, tapi pada kenyataannya pada saat implementasinya sampai di bawah itu mungkin ya berubah sedikit lah, mungkin 0, sekian persen gitu ya, sehingga tetap saja ini harus sampai untuk hal-hal yang sangat detail teknis kita harus mendekati para petinggi yang kemudian meyakinkan bahwa pada tingkat pelaksana teknis itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah kerjasama antar lembaga. Kerjasama antar lembaga ini rupanya selalu masih tetap menggunakan pola lama, yaitu pendekatan antar person dulu. Nah, ada chemistry yang baik dulu di antara ini meskipun dari banyak lembaga. Nah, kemudian manakala itu dilembagakan, kemudian kadang-kadang terjadi turbulensi juga. Karena apa? Yang tadinya bekerja sama tadi itu tidak menyangka bahwa seharusnya itu harus ada ada hal-hal yang harus diurus gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah soal sertifikasi produk ya. Kebetulan kami masuk di dalam alat kesehatan, regulasi tentang alat kesehatan ini rupanya masih perlu bagus, sehingga banyak terjadi ketidakpastian, termasuk misalnya ini kita akan mengujikan alat kita kan, seberapa besar performance-nya, seberapa bagus misalnya. Ini sampai sekarang kan tidak ada lembaga yang bisa dipakai untuk bersandar kira-kira ini memang memenuhi syarat apa tidak kan gitu. Lembaga mana yang ditunjuk juga tidak pasti gitu. Kemudian yang lain adalah yang berikutnya adalah peran peneliti itu sendiri manakala berhubungan dengan industri dan juga proses hilirisasi. Ya, sudah menjadi nature-nya bahwa rupanya peneliti itu asik di laboratorium, asik di kampus, asik di pusat penelitian. Kemudian kalau sudah punya ide kemudian dilakukan itu lupa ini sebenarnya kalau ditawarkan ke sana itu payu enggak sih, balik modal enggak misalnya. Nah si yang akan melakukan scaling up ini apakah mereka mampu melakukan scaling up dalam sekian puluh ribu, sekian juta tes dengan teknologi yang ada. Nah ini harus dipertimbangkan dari awal. Dan yang terakhir adalah peran industri itu sendiri ya. Kalau kita tidak bisa meyakinkan bahwa ini adalah dolable itu artinya bisa didol gitu ya, maka menyebabkan mungkin juga tidak akan bisa sampai ke hilir betul. Sehingga dengan demikian maka harus ada insentif khusus barangkali dari pemerintah untuk kepada industri ini agar bisa mendekati para peneliti untuk bisa mendapatkan ide-ide awal yang kemudian akan bisa diimplementasikan hingga ke penerbangan masyarakat. Terima kasih, waktunya 5 menit, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Triwibowo atas paparannya, singkat pada jelas. Yang paling lama sebenarnya tadi tantangannya ya. Jadi memang disruption era itu dibuat oleh pandemi. Apa yang harus kita lakukan itu adalah grid shifting, pergeseran. Nah, yang harus digeser adalah apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Tri tadi. Enak sekali saya moderator nggak usah menyimpulkan. Matur suwun Prof. Tri.